Setidak-tidaknya ada 4 alasan mengapa penggambaran korpus Kristus di salib lebih mengarahkan kita agar semakin menghayati ajaran iman kita. Pertama, korpus Kristus itu mengingatkan kita kepada penggenapan nubuat para nabi akan Sang Mesias yang menderita dalam diri Kristus. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi ia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kedua, korpus Kristus itu mengajarkan kita akan keadilan Allah. Sebab Kristus yang tersalib mengingatkan kita akan kejamnya akibat dosa kita, hingga Allah sendiri harus mengutus Kristus putranya untuk menanggung sengsara dan wafat sebagai tebusan dosa-dosa kita. Kesadaran akan hal ini mendorong kita menjauhi dosa, sebab kita mengetahui bahwa dosa-dosa kitalah yang menyebabkan sengsaranya. Ketiga, korpus Kristus itu mengajarkan kita akan kasih Allah yang tak terbatas. Sebab Kristus sendiri mengatakan, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang menyerahkan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Keempat, korpus Kristus itu mengingatkan dan mendorong kita agar kita pun mau mengasihi, memberikan diri kita kepada orang lain tanpa pamrih, rela berkorban, dan tak mudah putus asa dalam memikul salib kita sehari-hari. Tak mengherankan bahwa dengan merenungkan makna Kristus yang tersalib inilah, para martir dan santa-santo dengan rela menyerahkan segala-galanya demi iman mereka akan Kristus. Nah, maka penggambaran Kristus yang tersalib tidak berarti bahwa kita umat Katolik hanya percaya kepada Kristus yang wafat. Tentu saja kita percaya kepada Kristus yang wafat dan bangkit. Namun penggambaran korpus Kristus di salib lebih jelas mengingatkan kita akan penebusan Kristus yang dicapai melalui sengsara dan wafatnya. Sebab tidak mungkin ada kebangkitan Kristus tanpa sengsara dan wafatnya di salib. Selanjutnya, penggambaran korpus Kristus ini adalah untuk mendorong kita agar kita pun rela berkorban untuk mengasihi Tuhan dan sesama. Maka, korpus Kristus di salib itu, jika direnungkan maknanya, sesungguhnya mengingatkan kita akan dalamnya makna hukum cinta kasih yang menjadi inti ajaran Kristiani. Demikianlah saudari-saudara pembahasan kita tentang mengapa salib orang Katolik ada korpusnya. Semoga menambah wawasan iman Katolik kita. Salam.
Saudara-saudari umat Allah yang terkasih, selamat datang di Gereja Hati Kudus. Selamat datang dalam perayaan Ekaristi hari ini, hari Minggu Prapaskah kedua. Perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Pastor Vincentius Sri Herimanto SCE. Selama perayaan Ekaristi ini, umat tidak diperkenankan menggunakan atau mengaktifkan alat komunikasi. Mohon orang tua untuk membimbing putra-putrinya untuk tidak makan, minum, dan bermain gadget di dalam gereja, serta mengusahakan ketenangan selama perayaan Ekaristi berlangsung. Saudara-saudari terkasih, perayaan Ekaristi akan segera dimulai. Marilah kita mempersiapkan hati dan budi dengan sikap hening agar dapat merayakan Ekaristi dengan layak dan pantas. Mari kita nyanyikan lagu pembuka. Intensi misa kita pada sore hari ini, syukur dan puji atas seminar cinta kasih Allah yang telah berjalan dengan lancar, dan semoga semua peserta boleh terus mengalami kasih dan kuasa Tuhan, iman semakin bertambah dan terus bertumbuh dalam Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, selamat sore. Masa Prapaskah seringkali disebut masa yang penuh rahmat, di mana kita diundang untuk bisa berjumpa dengan Tuhan dalam 3 latihan rohani kita, yaitu doa, berpuasa, dan amal kasih. Hari ini dalam bacaan Injil kita akan juga diundang untuk mempunyai pengalaman Gunung Tabor, pengalaman transfigurasi, mengalami
perubahan bukan hanya dalam bentuk fisik yang dialami oleh Yesus, tapi perubahan batin kita, perubahan jiwa dan hati kita. Kita awali perayaan Ekaristi ini dengan menyadari kehadiran Kristus yang kemuliaan Gunung Tabor juga ingin dihadirkan di antara kita pada perayaan Ekaristi ini. Kita mohon belas kasih dan pengampunannya agar kita pantas dalam misteri penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Mulia, Engkau telah memaklumkan kepada kami bahwa Yesus Kristus adalah Putra-Mu terkasih. Ajarilah kami untuk selalu mendengarkan dan melaksanakan sabdanya, dan berilah kami pengertian akan misteri sengsara, wafat dan kebangkitannya demi keselamatan kami. Sebab dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Kejadian. Di negeri Haran, Tuhan bersabda kepada Abram, "Tinggalkanlah negerimu, sanak saudaramu, dan rumah bapamu ini, dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan segala bangsa di muka bumi akan menerima berkat karena engkau." Maka berangkatlah Abram sesuai dengan sabda Tuhan.
Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Firman Tuhan itu benar. Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang pada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setianya. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Sungguh, mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takwa, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Ia hendak melepaskan jiwa mereka dari maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong dan perisai kita. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Saudara terkasih, berkat kekuatan Allah, ikutlah menderita bagi Injil Yesus. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri. Semuanya ini telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan semua itu sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Dengan Injilnya, Kristus telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa.
Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Dari dalam awan yang terang, terdengarlah suara Bapa. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya. Ia naik ke sebuah gunung yang tinggi bersama-sama mereka. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih berkilau seperti cahaya. Lalu tampaklah kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, alangkah baiknya kita berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah aku dirikan di sini 3 kemah. Satu untuk Engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Sementara Petrus berkata begitu, tiba-tiba turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah putraku yang terkasih, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-murid Yesus dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Ketika mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu ceritakan penglihatan itu kepada siapapun, sebelum Putra Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan, alangkah baiknya kita berada di tempat ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, minggu kedua masa Prapaskah, kita diundang oleh liturgi gereja untuk bisa mengalami pengalaman ketiga rasul. Petrus, Yakobus, dan Yohanes, pengalaman yang begitu indah, begitu mulia, waktu mereka mendaki Gunung Tabor, di mana mereka melihat wajah Yesus seperti matahari, pakaian Yesus berkilau cahaya. Itu membuat mereka takjub, begitu mengesan pada mereka, begitu menyentuh mereka,
sehingga mereka ingin tetap tinggal di tempat itu, berjumpa dengan Yesus yang mempunyai kemuliaan. Apa hubungannya dengan masa prapaskah kita? Masa prapaskah sering disebut retret agung 40 hari. Pada masa 40 hari ini kita diundang oleh gereja untuk bisa mengalami setiap peristiwa yang dilalui oleh Yesus. Kalau hari ini Yesus naik ke Gunung Tabor, kita juga diundang untuk bisa mengalami peristiwa seperti 3 rasul tadi. Kemuliaan Allah, boleh mengintip sedikit apa itu surga. Dengan 3 cara, yaitu biasanya kita lakukan dalam masa prapaskah, yaitu doa, puasa, dan amal kasih. 3 hal itu memungkinkan kita untuk bisa bersama-sama mengalami transfigurasi Yesus di gunung kehidupan kita sehari-hari. Naik ke gunung seringkali diasosiasikan dengan berdoa untuk berjumpa dengan yang ilahi. Maka doa dalam kehidupan kita, terutama masa prapaskah, menjadi kesempatan bagi kita untuk bisa berjumpa, bertemu dengan yang ilahi. Tidak mudah untuk naik ke gunung ya, membutuhkan suatu usaha. Harus naik, berkeringat, lelah mengalami seperti itu. Itulah simbol. Untuk masuk ke dalam doa tidak mudah. Kita harus berlelah-lelah, meninggalkan kesibukan sehari-hari. Berani menyisihkan waktu, masuk mendaki ke keheningan hidup kita. Di mana kita bisa mengintip apa itu surga dalam hidup kita yang nyata. Kalau kita bisa masuk ke dalam situasi seperti itu, maka kita akan merasakan seperti Petrus. Rasanya nyaman, enak sekali bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Apa akibatnya kalau kita bisa masuk ke dalam keheningan, berani mendaki seperti itu, yaitu kita juga akan mengalami juga cahaya, sinar kemuliaan Tuhan. Sinar itulah yang memberanikan kita untuk bisa meninggalkan apa saja yang sering membuat redup hidup kita, yang sering membuat hidup kita tidak jelas. Entah itu kebiasaan-kebiasaan yang menghalangi kita untuk bisa lebih tumbuh dalam kasih dan iman. Misalnya yang suka menghakimi, kata-kata kasar, sering ngerasani orang lain, segalanya itu, itulah yang disebut pantang. Pantang bukan hanya dalam arti makanan, tapi pantang yang bisa membuat perilaku kita semakin bercahaya. Lihatlah kalau orang tua datang berjumpa dengan Tuhan, mengalami cahaya ilahi itu, dia dengan mudahnya akan berkata-kata yang lembut, indah, bisa mengendalikan emosi terhadap anak-anaknya. Terciptalah suasana damai, tentram, sebagaimana Petrus mengatakan, Tuhan, betapa enaknya tinggal di tempat ini. Hal yang lain lagi, Yesus setelah mengalami seperti itu, mengundang para rasul tidak tinggal di situ, tapi turun dari gunung. Artinya, pengalaman yang kemuliaan Allah itu mesti kita bawa ke dalam kenyataan hidup sehari-hari. Turun dari peristiwa kemuliaan Allah masuk ke dalam kemanusiaan kita. Kita membawa kemuliaan itu dalam kesehari-harian kita. Itulah yang disebut amal kasih. Kita diundang oleh Tuhan untuk bisa mempunyai hati seperti Allah. Hati yang mau solider, hati yang mau berbagi, hati yang mampu berbela rasa terhadap sesama. 3 poin itu, doa, berpuasa, dan juga amal kasih akan membantu kita pada pengalaman kemuliaan nanti, pada peristiwa Paskah, pada saat Yesus mengalahkan maut dan memberikan harapan baru,
yaitu kebangkitan. Apakah kita ingin mengalami selama 40 hari ini pengalaman transfigurasi? Kalau iya, mohonkanlah, Tuhan, ajaklah aku seperti 3 murid-Mu itu, 3 rasul, untuk punya pengalaman transfigurasi, pengalaman kemuliaan surgawi dengan 3 perilaku masa prapaskah. Doa, tobat atau puasa, dan juga amal kasih. Tuhan memberkati. Mari kita meneguhkan iman kepercayaan kita dengan mengucapkan syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah, Bapa yang pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, ketika dari duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dari situ ia akan datang. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Dari dalam awan terdengarlah suara berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. Marilah kita berdoa kepada Bapa yang telah memberikan putranya yang terkasih demi keselamatan kita. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, bagi gereja, ya Bapa, limpahkanlah berkat kepada umat-Mu agar semakin mampu mendengarkan sabda Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Semoga karena Kristus, kami pun dapat membantu membahagiakan serta mendamaikan segala bangsa di dunia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi masyarakat kita, ya Bapa, terangilah masyarakat kami dengan sinar kemuliaan-Mu yang terpancar dari cinta kasih Kristus. Karena cinta kasih Kristus ini pula lah masyarakat kami dapat mengusahakan segala sesuatu demi kemuliaan nama-Mu dan keselamatan kami. Marilah kita mohon. Kabulkan. Bagi mereka yang menderita karena Injil. Ya Bapa, dampingilah umat-Mu yang menderita karena gigih dalam mewartakan Injil. Tuntunlah mereka agar tetap mantap dan setia dalam iman, pengharapan, dan kasih akan pembebasan yang sejati di dalam Kristus, Sang kebenaran sejati. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita orang-orang berdosa, ya Bapa, bimbinglah kami agar selalu dapat menempuh jalan-Mu yang benar. Bukalah hati kami untuk selalu mampu mendengarkan sabda kebenaran-Mu yang menyelamatkan kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami, dengarkanlah doa-doa kami dan berikanlah selalu kekuatan belas kasih-Mu kepada mereka yang mengandalkan kebaikan hati-Mu. Dalam nama Kristus, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Yesus Putra Bapa,
Berdoalah saudari-saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, terimalah persembahan yang kami unjukkan sebagai ungkapan iman Yesus Kristus Putramu yang terkasih. Semoga berkat persembahan ini hati kami kau buat semakin peka akan sabda Putramu, sebab dialah Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Setelah menubuatkan kematiannya sendiri di hadapan murid-muridnya, ia menampakkan kemuliaannya kepada mereka di gunung yang kudus, dengan menghadirkan hukum dan nabi sebagai saksi. Ia menegaskan kepada mereka bahwa hanya melalui sengsara ia akan sampai kepada kemuliaan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat yang tak terbilang jumlahnya, kami sesuara memuji dan memuliakan Dikau dengan bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Mari kita kenangkan mereka yang sudah mendahului kita. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau, dengan pengantaraan Yesus Kristus Puteramu, dengan pengantaraan Dia bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi, seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Untuk
Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Kita bagikan damai Kristus satu dengan lainnya. Damai Kristus. Inilah Yesus Kristus, anak domba Allah, yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang dalam perjamuan anak domba.
Marilah kita berdoa tahun devosional. Allah Bapa Pencipta semesta alam, Engkaulah Tuhan Maha Tinggi dan Maha Kasih. Keagungan-Mu pantas kami puji dan kami muliakan sepanjang masa. Sejak awal sejarah kehidupan, kami ciptaan-Mu senantiasa rindu mengenal Engkau, hidup dekat dengan-Mu, dan berharap penuh pada kasih karunia-Mu. Hanya di dalam Engkau kami hidup, bertumbuh dan memperoleh jaminan keselamatan. Kami bersyukur atas teladan iman para leluhur kami, para utusan-Mu dan orang-orang saleh yang telah mewariskan kekayaan rohani yang mendalam. Melalui hidup mereka,
kami diajar untuk membangun kedekatan denganmu dan meluhurkan namamu dengan setia. Dalam keselarasan tutur kata dan tindakan, mereka berusaha hidup seturut kehendak-Mu, serta menemukan jalan untuk memuliakan Dikau dan menghormati para kudus-Mu. Kami mengagumi Yesus Kristus Putra-Mu, Santa Maria Bundanya, Santo Yosef mempelai Maria, para malaikat utusan-Mu, serta para kudus yang tak terbilang banyaknya. Mereka mewariskan iman yang hidup dan menginspirasi kami untuk semakin terpikat kepadamu. Mereka adalah guru iman bagi kami. Semoga kami dimampukan untuk mendalami kesalehan mereka dan memberi hormat yang pantas, serta memperoleh kekuatan dari doa-doa mereka yang sungguh kami perlukan. Tuhan Bapa kami, utuslah senantiasa Roh Kudus-Mu untuk membimbing langkah hidup kami, agar kami tidak tersesat oleh tawaran dunia dan ajaran yang menyimpang dari kehendak-Mu. Mampukanlah kami bertindak bijaksana dan rendah hati, sehingga kami sungguh menjadi garam dan terang bagi sesama. Semoga melalui hidup devosional, iman kami diteguhkan dan semakin berkobar untuk berbuat kasih dan kebaikan bagi banyak orang, sehingga kami hidup semakin saleh dan setia menghayati panggilan kami masing-masing dengan penuh tanggung jawab. Demikianlah doa kami bersama para kudus-Mu dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Para kudus Allah, doakanlah kami. Marilah berdoa. Ya Allah yang maha baik, kami bersyukur karena telah Kau perkenankan untuk menyambut putra-Mu. Berilah kami kekuatan untuk menjalani pertobatan kami, sehingga pada saatnya nanti kami Kau perkenankan untuk mengalami kemuliaan putra-Mu yang abadi, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Warta Gereja 1 Maret 2026. Penerimaan Sakramen Krisma 2026 akan diadakan penerimaan Krisma pada Minggu 13 September 2026, Misa pukul 9 di Gereja Hati Kudus. Pembelajaran dimulai bulan Mei sampai dengan Agustus 2026. Formulir dapat diambil di Sekretariat Paroki Hati Kudus setiap hari pukul 8 sampai dengan 12. Pendaftaran baptis bayi dan anak 2026. Akan diadakan pembaptisan bayi dan anak usia balita sampai dengan 9 tahun pada Minggu 15 Maret 2026 pukul 11 di Gereja Hati Kudus. Formulir dapat diambil di Sekretariat Paroki setiap hari pukul 8 sampai dengan 12. Misa harian. Diinformasikan bahwa hari Selasa sampai dengan Kamis, tanggal 3 sampai dengan 5 Maret 2026, tidak ada misa harian. Para romo mengikuti pertemuan Pekan Suci Imam Kapal. Pemilihan calon Dewan Pastoral Paroki Hati Kudus. Pemilihan Dewan Pastoral akan diadakan 2 tahap. Amplop suara tahap 1 dikembalikan kepada Ketua Lingkungan paling lambat
Rabu, tanggal 11 Maret 2026. Mohon partisipasi warga Paroki Hati Kudus untuk ambil bagian dalam proses pemilihan. Laporan kolekte Minggu 22 Februari 2026, kolekte pertama sejumlah Rp27.704.000. Kolekte kedua sejumlah Rp16.471.000. Pengumpulan dana Valentine OMK tanggal 14 dan 15 Februari 2026, dana terkumpul Rp12.868.516. Dana akan disalurkan ke 3 panti asuhan di Kota Palembang. Terima kasih atas kemurahan hati umat. Demikianlah warta minggu ini. Mohon tidak meninggalkan sampah di dalam maupun di luar gereja. Tuhan memberkati. Kita mengaturkan terima kasih untuk para petugas liturgi di sore hari ini, yaitu para prodiakon, tim multimedia kita, Miss Dinar, petugas tata laksana, lektor dan pemazmurnya, tak lupa juga kur kita dan dirigen serta organisnya. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian selalu dibimbing, dituntun, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, pergilah, perayaan Ekaristi sudah selesai.